Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Emilia Dwi Anggraini sebagai pemateri pertama, lalu ada Tia Damayanti sebagai pemateri kedua, dan terakhir ada saya Agnestia Aritama sebagai pemateri terakhir. Di sini kami akan membahas tentang mengembang instrumen penelitian. Untuk pemateri pertama, Emilia Dwi Anggraini, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dalam pembelajaran. Banyak istilah yang digunakan dalam hubungannya dengan penilaian, yakni pengukuran, evaluasi, tes, dan penilaian. Pengukuran merupakan istilah generik yang merujuk pada penentuan sistematis tentang hasil atau karakteristik sesuatu dengan menggunakan beberapa jenis perangkat penelitian. Pengukuran adalah proses sistematis untuk memperoleh derajat sesuatu yang diukur, yang mana sifat atau atribut hadir dalam individu atau objek. Pengukuran adalah tugas sistematis tentang nilai-nilai numerik atau angka untuk suatu sifat atau atribut pada orang atau objek. Jadi, pengukuran adalah pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Zainul dan Nasution. Pengukuran adalah proses mengukur sejauh mana seseorang atau sesuatu memiliki karakteristik, kualitas, atau ciri tertentu. Kemudian evaluasi, secara umum merupakan proses menentukan kelayakan atau nilai jadi sesuatu melalui kajian dan penilaian secara cermat. Perspektif untuk menentukan definisi evaluasi yaitu yang pertama dipandang sebagai justifikasi dari penentuan kelayakan. Evaluasi adalah penentuan kepantasan, kelayakan atau signifikasi. Yang kedua, dilihat dari catatan perbaikan. Evaluasi merupakan rangkaian pertanyaan, penelitian, dan metode yang diarahkan untuk meninjau proses, aktivitas, dan strategi dengan maksud untuk diperbaiki agar mendapatkan hasil lebih baik dari yang sebelumnya. Yang ketiga, fokus pada hasil. Evaluasi yang terfokus pada hasil mencakup pengukuran dan penilaian dampak dari suatu proyek berdasarkan kriteria khusus, seperti efektivitas, atau tingkat tercapaian tujuan yang dapat ditunjukkan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang ditargetkan. Kemudian relevan, hubungan antara penetapan jumlah tujuan dan terpenuhinya suatu kebutuhan. Yang ketiga, efisiensi, hubungan antara kuantitas dan kualitas pelayanan dan jasa pendidikan yang disediakan dan alat yang digunakan untuk memperolehnya. Evaluasi bertujuan untuk menentukan kualitas dari suatu kinerja saat ini dan dapat dijadikan untuk mengambil suatu keputusan dalam menerima dan menolak sesuatu. Kemudian tes. Tes adalah pertanyaan atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang ciri atau atribut pendidikan dan psikologis yang setiap butir pertanyaan atau tugas mempunyai jawaban dan ketentuan yang dianggap benar. Kemudian penilaian adalah proses pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan dengan sengaja di dalam ruang kelas. Selanjutnya, yang kedua adalah prinsip-prinsip penilaian. Pada bagian sebelumnya telah dibicarakan bahwa penilaian terdiri atas pengumpulan, menginterpretasi, dan menggunakan informasi dalam membuat keputusan, dan penilaian dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan belajar serta untuk mendokumentasikan kinerja peserta didik. Kemudian berbicara tentang penilaian, beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan penilaian perlu dijabarkan dalam bagian ini. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah yang A, keandalan atau reliability, yang kedua kesahihan atau validitas, dan yang ketiga kewajaran.
Keandalan adalah suatu penilaian dianggap dapat diandalkan ketika hasil yang sama terjadi, terlepas kapan dan siapa yang melakukan penilaian. Dan harus ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdapat hasil yang konsisten setelah dilakukan pengukuran berkali-kali. Enserel mengatakan bahwa keandalan didefinisikan sebagai suatu indikasi adanya konsistensi skor setelah penilai melakukannya beberapa kali. Dan MC Milan juga menulis bahwa keandalan berhubungan dengan konsistensi skor yang diperoleh dari penilaian. Keandalan sangat ditentukan oleh estimasi jumlah kesalahan yang mengikuti skor yang diperoleh. Artinya, jika margin kesalahannya kecil, maka keandalannya tinggi. Dan sebaliknya, jika margin kesalahannya besar, maka tingkat reliabilitasnya rendah. Yang kedua adalah validitas. Asianusersity menjelaskan bahwa validitas merujuk pada akurasi dari suatu penilaian. Apakah alat penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur atau tidak? Enserel juga mengatakan bahwa validitas didefinisikan sebagai suatu indikasi tentang bagaimana suatu penilaian betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian selain itu, MC Milan memberikan definisi sebagai evaluasi keseluruhan yang mendukung interpretasi yang diharapkan, penggunaan, dan konsekuensi dari skor yang diperoleh. Terdapat 3 aspek yang perlu dievaluasi, yaitu akurasi alat penilai, pengukuran pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan berwujud kerja, yang terakhir konsekuensinya terhadap skor. Penilaian yang valid meminimalkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah kewajaran. Kewajaran yang dimaksud di sini adalah penilaian yang tidak bias, tidak berat sebelah atau tidak adil. Jadi, kewajaran atau keadilan di sini berarti bahwa penilaian seharusnya mendukung dan membolehkan semua peserta didik, baik dari segi gender maupun dari semua latar belakang yang berbeda-beda untuk melakukan sesuatu yang sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Emilia. Selanjutnya untuk pemateri kedua, yaitu Tia Damayanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penilaian autentik. Nah, penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian di mana peserta didik melakukan tugas-tugas berdasarkan dunia nyata yang mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Nah, yang dimaksud dengan penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian terhadap proses dan hasil belajar yang merefleksikan pengetahuan sikap dan keterampilan melalui tugas-tugas aktual dan konstekstual berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Adapun kriterianya yaitu 1. Berorientasi proses dan hasil, kemudian refleksi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian tugas-tugas yang merujuk pada suatu bentuk pekerjaan yang menggabungkan antara konten dengan pengalaman real di lapangan, kemudian penilaian yang aktual dan konstekstual, kemudian kriteria atau standar penilaian yang mencakup kualitas atau kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah selesai mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian ada instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian atau disebut pula dengan penilaian, assessment tools adalah materi yang digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan menggunakan metode penilaian yang dipilih. Nah, instrumen adalah kegiatan atau pertanyaan khusus yang digunakan untuk menilai kompetensi dengan menggunakan metode penilaian yang dipilih. Adapun prosedur adalah informasi atau petunjuk yang diberikan kepada calon dan asesor tentang bagaimana penilaian dilakukan dan direkam. Hayat dan kawan-kawan menguraikan instrumen penilaian berbasis kelas yang mencakup tes tertulis, penilaian kerja, hasil kerja siswa, proyek, penilaian diri, dan penilaian portofolio. Yang pertama yaitu tes tertulis. Nah, tes tertulis adalah tes di mana soal dan jawaban dalam bentuk bahan tulisan. Kemudian tes tertulis ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama tes objektif yang mencakup pilihan ganda, bentuk soal dengan 2 pilihan jawaban yang benar, menjodohkan isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek. Kemudian ada tes non-objektif seperti soal uraian. Kemudian yang pertama
Soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda atau dikenal sebagai multiple choice merupakan bentuk tes objektif yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang disediakan. Nah, adapun kelebihannya yaitu sebagai berikut. Pada bagian multifungsi, soal pilihan ganda sesuai digunakan dalam isi materi yang berbeda-beda. Kemudian pada bagian validitas, secara umum waktu yang digunakan untuk menyelesaikan soal yang tersedia relatif lebih sedikit dengan jumlah nomor soal yang banyak. Kemudian keandalannya, soal dalam pilihan ganda kurang dapat ditebak oleh peserta didik. Kemudian efisiensinya, soal pilihan ganda sangat memungkinkan untuk mendapatkan skor yang secepatnya. Kemudian ada pula keterbatasan dari soal pilihan ganda, yaitu pada bagian multifungsi, karena siswa memilih respon dari daftar alternatif ketimbang memasok atau membangun tanggapan, soal pilihan ganda tidak beradaptasi untuk mengukur hasil belajar tertentu. Kemudian bagian keandalannya, soal pilihan ganda masih terpengaruh sampai batas tertentu, meskipun kerentanan untuk ditebak lebih kecil dari soal benar salah. Kemudian yang ketiga yaitu sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Nah, selain soal pilihan ganda, ada pula soal benar salah, yaitu bentuk soal dua pilihan jawaban atau dikenal dengan soal benar salah atau soal ya tidak. Artinya peserta tes hanya diminta untuk memilih salah satu dari kedua alternatif jawaban benar atau salah, dan iya atau tidak. Kemudian ada pun bentuk soal menjodohkan atau matching. Pada umumnya, soal menjodohkan atau dapat pula disebut mencocokkan terbagi ke dalam dua lajur pernyataan. Pernyataan yang dibuat dalam lajur sebelah kiri merupakan inti atau pernyataan soal. Kemudian, bentuk soal isian atau melengkapi atau completion adalah suatu bentuk soal yang melibatkan peserta tes untuk memberikan jawaban singkat dan padat dalam bentuk frase, kata, klause, kalimat, angka, atau simbol. Kemudian ada pula bentuk soal uraian, merupakan salah satu bentuk soal yang melibatkan pandangan dan gagasan peserta tes untuk mengekspresikan dan mengorganisasikan ide-ide terhadap materi yang telah mereka pelajari. Kemudian ada penilaian kerja. Nah, penilaian kerja digunakan untuk menilai pemikiran tingkat tinggi dan akuisisi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang dibutuhkan bagi peserta didik. Nah, contoh sederhana dapat dilihat pada penilaian terhadap kinerja calon guru. Berikut ini contoh penilaian kerja terhadap kinerja calon guru atau mahasiswa PPL pada tabel 7.1. Nah, berikut ini contoh dari penilaian kerja. Di sini ada pedoman penilaian kerja mahasiswa PPL dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini ada judul, kemudian ini ada nama, tanggal. Berikut ini ada petunjuknya. Kemudian ini ada tabelnya. Di sini ada tabel aktivitas pembelajaran yang terdiri dari kegiatan inti, kemudian dan kegiatan penutup. Kemudian di sini ada tanggal, tanda tangan guru, dan di sini ada tanda tangan penilai. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian hasil kerja. Penilaian hasil kerja adalah penilaian terhadap kualitas hasil karya peserta didik dan proses dalam menghasilkan karya. Kemudian yang keempat ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan salah satu bentuk penilaian dalam pendidikan yang bermaksud untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, untuk penilaian proyek yang telah dihasilkan oleh peserta didik, beberapa pertanyaan dapat diajukan seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana guru, dosen, atau instruktur ketahui apa yang peserta didik dapat lakukan. Kemudian bagaimana peserta didik ketahui apa yang telah mereka selesaikan. Kemudian dapatkah guru, dosen, atau instruktur mengukur apa yang mampu dilakukan oleh peserta didik berdasarkan standar program atau kurikulum seperti tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian apakah proyek yang dilakukan benar-benar mampu mengukur kemampuan peserta didik dalam menghasilkan sesuatu. Nah, berikut ini contoh penilaian yang dilakukan oleh guru, dosen, atau instruktur. Ini penilaian proyek ya. Nah, ini ada tabelnya. Kemudian di sini ada keterangan untuk hasil nantinya nilainya. Nah, ini adalah keterangannya di mana A ini adalah absen, NA ini adalah tidak berlaku. Kemudian nilai ini tergantung dengan jika dia muncul
membutuhkan banyak pekerjaan pada pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas secara memadai, maka nilainya 1. Kemudian menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas guna mencapai standar atau tingkat dengan beberapa bantuan, itu nilainya 2. Kemudian cakap menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas berdasarkan standar, ini nilainya 3. Dan yang terakhir yaitu ahli, menggunakan pengetahuan dan keterampilan di atas standar atau keberhasilan. Nah, ini nilainya 4. Kemudian selanjutnya yang kelima ada penilaian sikap. Nah, sikap adalah evaluasi terhadap objek pikiran. Objek sikap mencakup segala sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang, mulai dari hal-hal yang biasa sampai pada abstrak seperti ide atau pandangan. Nah, hubungan antara sikap dan perilaku menunjukkan bahwa perasaan terhadap suatu objek, orang, atau pandangan akan berdampak pada perilaku yang ditunjukkan terhadap objek, orang, atau pandangan tersebut. Nah, Jetne, Wager, dan Goals dan Keller membuat definisi formal yang mengatakan bahwa sikap adalah keadaan internal yang memengaruhi pilihan individu tentang tindakan pribadi terhadap beberapa objek, orang, atau peristiwa. Nah, penilaian adapun 4 model penilaian sikap, yaitu observasi, interview, angket, dan internalisasi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Tia. Selanjutnya saya akan membahas tentang observasi. Observasi atau catatan pribadi adalah kemampuan untuk memperhatikan, menaat kejadian atau cara melihat sesuatu atau dapat dikatakan pengamatan langsung dengan penuh perhatian dan merekam secara sistematis apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut, yakni ada minat, perhatian, keterlibatan aktif, pengaruh positif, pendidik, dan keterlibatan. Untuk minat, yakni bagaimana peserta didik memberikan reaksi terhadap pembelajaran, dan untuk perhatian, yakni sikap mental dalam memaknai peristiwa. Untuk keterlibatan aktif, adalah tindakan responsif terhadap peristiwa, sedangkan untuk pengaruh positif adalah dampak dari suatu tindakan yang baik yang menimbulkan reaksi. Pendidik dapat menggunakan skala rating untuk memberikan penilaian dengan memperhatikan minat, perhatian, sedangkan untuk perlibatan dan dampak positif sebagai berikut. Di bawah ini adalah contoh dari observasi atau catatan pribadi dari sikap peserta didik, di mana skornya terdapat rendah, sedang, dan tinggi. Lalu yang kedua ada interview atau bertanya langsung. Pendidik dapat menanyakan langsung tentang sikap peserta didik terhadap pembelajaran. Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan dengan cara terstruktur, wawancara semi struktur, tidak terstruktur, kelompok fokus atau terkenal dengan istilah focus group discussion, dan wawancara online. Yang ketiga ada angket atau survei. Angket adalah rangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari individu. Skala yang sering digunakan untuk mendeskripsikan sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau kelompok orang tentang suatu peristiwa atau variabel adalah skala Likert. Beberapa contoh penilaian sikap dengan skala Likert adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran yang tidak mengintegrasikan media online tidak dapat memperbaiki keterampilan peserta didik. Ada dalam tabel tersebut terdapat tulisan sangat tak setuju, tidak tentu, setuju, dan sangat setuju. Lalu yang kedua adalah implementasi metode demonstrasi dalam pembelajaran PAIS memberi kepuasan terhadap kami yang berdaya belajar kinestik. Yaitu ada benar-benar puas, agak puas, puas atau tidak puas, agar tidak puas, dan benar-benar tidak puas. Dari 5 kolom tersebut bisa kalian checklist salah satu saja. Dan yang ketiga ada bagaimana antusiasme peserta didik terhadap hafalan ayat-ayat surat pendek Al-Quran. Dalam tabel ini terdapat nilai rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan untuk nilai rendah itu terdapat skor 1-2, sedangkan untuk nilai sedang 3 dan 4, sedangkan untuk nilai tinggi ada angka 5. Yaitu sikap spiritual dan sosial. Kata spiritual memiliki akar kata spiritu yang berarti roh. Kata ini berasal dari bahasa Latin. Spiritus yang berarti nafas. Roh bisa diartikan sebagai energi kehidupan yang membuat manusia dapat hidup, bernafas, dan bergerak.
Spiritual berarti pula segala sesuatu di luar fisik, termasuk pikiran, perasaan, dan karakter atau dikenal dengan kodrat. Dengan demikian, kecerdasan spiritual berarti kemampuan seseorang untuk dapat mengenal dan memahami diri sepenuhnya sebagai makhluk spiritual maupun sebagai bagian dari alam semesta. Sikap spiritual yaitu ada religius, beriman, bertakwa, dan berserah diri. Yang indikatornya dapat dilihat dari kesenangan untuk berdoa, sembahyang atau sholat, mengucapkan salam, bersyukur dan berterima kasih, berbuat kebaikan dan menghargai keagamaan, kepercayaan dan keyakinan. Sedangkan untuk sikap sosialnya ada jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Berikut contoh pedoman observasi sikap spiritual. Pedoman observasi sikap spiritual yaitu dalam lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual terdidik, berikan tanda checklist pada core sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan contohnya bisa kalian lihat di situ ada tabel nama peserta didik, bisa kalian isi, sedangkan lalu selanjutnya ada kelas, tata pengamat, dan materi pokok. Untuk nilainya yaitu ada angka 1 dengan tidak pernah apabila tidak pernah melakukan, angka 2 yaitu kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan, yaitu nilai yang ketiga yaitu sering apabila sering melakukan sesuai pertanyaan dan kadang-kadang tidak melakukan. Skor yang keempat atau skor yang paling tertinggi yaitu ada selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Selanjutnya adalah tentang aspek pengamatan. Aspek pengamatan yaitu pada nomor 1 yaitu berdoa sebelum dan sudah melakukan wudhu. Di sampingnya terdapat skor, bisa kalian checklist dari sampai skor 4. Lalu yang kedua ada selalu mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Yang ketiga ada memberikan salam sebelum dan sudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Yang keempat mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap tanda-tanda kebesaran dan keagungan Tuhan. Yang kelima ada membuktikan keberadaan dan kebesaran Tuhan melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari. Jika sudah checklist dari nomor 1 sampai nomor 5, lalu jumlahkan skor di bawah. Petunjuk keskoran, skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Sedangkan untuk perhitungan skor akhir menggunakan rumus, skor diperoleh dibagi skor diperoleh dikali 4 sama dengan skor akhir. Sesuai Permenkub nomor 81A tahun 2013, peserta didik memperoleh nilai adalah sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Untuk sangat baik, apabila skornya 3,33 baik, yaitu memperoleh skor 2,33, sedangkan cukup memperoleh skor 1,33 dan kurang yaitu kurang dari 1,33. Petunjuk skor pedoman observasi sikap spiritual religius itu sama saja seperti yang saya bacakan tadi. Berikut adalah indikator untuk memberikan penilaian tentang sikap spiritual sosial lainnya. Sikap sosial kedisiplinan, indikatornya yaitu ada 3. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu memakai seragam sesuai tata tertib. Untuk sikap sosial tanggung jawab, indikatornya yaitu memiliki 3. Melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima resiko dan tindakan yang dilakukan, tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Sikap sosial toleransi, indikatornya memiliki 3 indikator, yaitu menghormati pendapat teman, menerima kekurangan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Sikap sosial kerjasama, indikatornya ada 3 juga, yaitu ada aktif dalam kerja kelompok, suka menolong teman atau orang lain, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan. Ada sikap sosial kesantunan, yaitu memiliki 2 indikator, yaitu menghormati orang yang lebih tua, menggunakan bahasa santun saat mengemukakan pendapat. Yang terakhir ada sikap sosial percaya diri, yaitu memiliki 3 indikator, berani tampil di depan umum, tidak mudah putus asa, mampu membuat keputusan dengan cepat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.